Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita mulai lagi, lanjut part selanjutnya untuk mengasah materi yang sebelumnya, yang part materi jantung dan pembuluh darah yang materi sebelumnya sudah dikasih di video sebelumnya. Kita sekarang langsung berlatih soalnya ya. Nah, kita terapkan trik yang sebelumnya sudah kita bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu di subscribe sama di like. Jadi kalau ada yang ditanyakan langsung aja di kolom komentar ditulis aja gitu ya. Kemudian jangan lupa tanda loncengnya biar kalau ada video baru bisa langsung tahu gitu ya. Oke, kita mulai. Ingat, kalau baca soal yang dibaca, kalau baca soal hukum yang dibaca apanya dulu kemarin? Lead in dulu. Kemudian cari kata kuncinya gitu ya. Kata kuncinya kan di sini yang ditanya adalah di mana lokasi impak gitu kan. Kalau ditanya di mana lokasi impak, langsung mata kita di vignette langsung tertuju dari hasil EKG-nya aja. Nah, hasil EKG menunjukkan ST elevasinya di V3 dan V4. Ingat V3 V4 di mana? Kalau V3 V4 bagian anterior, V3 V4 bagian anterior. Oke. Oke. Kalau posterior di mana? Posterior di V7 sampai V9. Oke, inferior di mana? Kalau inferior di lead 2, lead 3, dan A, V, F. Oke. Kalau lateral mana? Lateral samping, yang ukur samping itu di lead 1, V5, V6, maaf, dan A, V, L. Nah, kalau septal mana? Septal itu V1 dan V2. Oke, begitu ya. Itu mudah kan? Mudah lah. Kemudian soal nomor 2, lead in apa? Masalah keperawatan utama. Kita cari hitung data. Laki-laki 48 tahun, gagal jantung, CHF. Kalau CHF tadi di materi sebelumnya, kalau gagal jantung tuh nggak jauh-jauh dari curah jantung, intoleransi aktivitas, UDEM atau hipervolemia, nggak jauh-jauh dari sana, atau perfusi jaringan perifer. Kita lihat, pasien mengeluh sesak bertambah saat berjalan ke kamar mandi. Ini intoleransi aktivitas kan? Derajat nihanya ada. Oke, ini kan derajat nihanya ada kan? Derajat apa? Derajat nihanya kalau dia sesak bertambah pada saat melakukan aktivitas derajat 2. Oke, ini hanya hasil pemeriksaan fisik, nadinya normal, tekanan darahnya sedikit meningkat. Oke, nadinya normal, urinnya nggak ada data berat badan pun di sini, jadi tidak terlalu signifikan. Hasil EKG-nya sinus ritem. Karena datanya ini hanya ini aja yang apa namanya, yang kelainan, maka masalahnya apa? Intoleransi aktivitas. Kalau pola napas di sistem pernapasan sudah kita bahas. Kalau pola napas tidak efektif, harus ada data penggunaan otot bantu napas. Kalau gangguan eliminasi urin ini sama sekali nggak ada ya datanya. Kelebihan volume cairan harus ada data UDEM dan derajat UDEM. Gangguan perfusi jaringan perifer harus ada data CRT-nya lebih dari 2 detik. Begitu.
Alangkah mudahnya. Lanjut. Soal nomor 3, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Oke, kata kuncinya masalah keperawatan yang tepat. Mari kita kaji lagi. Laki-laki 64 tahun, penyakit dalam, fix. Soal KMB ini keluhannya sesak napas dan sesak napas, dan ini maksudnya udem ya, udem kedua kaki, di kedua kaki bengkak. Oke, ada derajat udemnya nggak ada? Oke, nggak ada derajat udem kan? Jadi jangan buru-buru hipervolemia, jangan buru-buru kelebihan volume cairan. Kemudian sesak dirasakan memberat saat pasien beraktivitas, intoleransi aktivitas, tapi datanya baru aja satu. Tapi kita lihat data yang lain. Hasil pengkajian, pasien terlihat pucat sianosis, lemah tidak berdaya, JPP meningkat, oke, tekanan darahnya sedikit hipotensi kan tadi, nadinya 100 kali per menit, napasnya normal tapi dangkal, foto torak menunjukkan CTR-nya lebih dari 65%. Di materi sebelumnya, yang video khusus materi, saya bilang data-data khususnya, kalau ada data CTR-nya 65%, lebih dari 50%, maka kita ambil apa? Penurunan curah jantung. Pak, kenapa tidak intoleransi aktivitas, Pak? Di sini tidak detail dia derajat nihanya. Sesak dirasakan saat pasien beraktivitas. Datanya hanya satu. Tapi kalau untuk curah jantung ini datanya banyak. Hitung data kan, mana data yang paling banyak? Kan di sini kalau untuk curah jantung JPP-nya meningkat, ada CTR, kemudian ada hipotensi kan tadi seperti yang di materi tadi. Datanya sudah banyak ya. Jadi penurunan curah jantung. Gangguan perfusi jaringan perifer, ini perfusi jaringan aja nggak ada perifer pula kan, jadi kurang pas. Pola napas juga tidak ada data penggunaan alat bantu napas. Kelebihan volume cairan hanya kaki bengkak aja, tidak ada derajat udemnya. Begitu. Mudah ya. Jadi jawabannya curah jantung. Ya, next. Apakah tindakan, oke, lead in-nya soal nomor 4, tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Tindakan keperawatan yang tepat. Oke, kita lihat. Laki-laki 63 tahun di ruang penyakit dalam, keluhan nyeri. Ini SKA ya. Kalau nyerinya daerah leher menyebar ke punggung kiri, ini SKA ya. Sindrom koroner akut kan, skalanya 6. Skala nyerinya 6. Udah skala berat ya. Kalau udah skala 6 ya udah, tindakannya, masalah keperawatannya apa? Nyeri. Ini ada ST elevasi juga ya. Oke. Nyeri. Kalau udah nyeri berarti manajemen nyeri. Tindakannya untuk manajemen nyeri yang mana? Pastinya kolaborasi kalau pasien SKA. Kolaborasi apa? Nitrogliserin. Kadang ditanya juga pemberian nitrogiserinnya, ya yang ditanya adalah bagaimana cara pemberian nitrogiserin di bawah lidah gitu ya. Oke. Next. Di manakah lokasi pemasangan elektroda berikutnya? Kayak gitu ya. Gini, kalau ditanya di mana lokasi pemasangan elektroda berikutnya, kita harus tahu sebelumnya di mana dia. Perawat telah memasang sadapan di V2. Ini error kayaknya nih ya. Kalau V2 kan tadi saya jelaskan kalau sudah V2 langsung pasang V4. Kalau V4 di mana? V4 itu di mana? Di mid clavicula. Ini nggak ada jawabannya ya. Tapi kalau yang ditanya adalah di mana masang sadapan V2, masang sadapan V2 adalah selaiga keempat di sternal kiri. Betul. Kalau jawabannya di mana pasang sadapan V2, jawabannya betul ini. Selaiga keempat garis sternal kiri. Tapi kalau di mana lokasi pemasangan elektroda berikutnya,
Jawabannya ya setelah V2, V4. Ini mungkin maksudnya di mana lokasi pemasangan elektroda V2. Kayak gitu ya, merujuk ke sana. Oke, jadi oke. 6. Manakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? Oke, kita lihat. Laki-laki 80 tahun, penyakit dalam dengan gagal ginjal, jantung grade 4. Sudah grade 4 berarti sudah terminal ya. Ya enggak? Kemudian pasien telah siap meninggal, usianya juga udah tua ya, udah tua. Pasien menyatakan telah siap meninggal. Udah siap meninggal. Lebih berbahagia bisa bertemu Tuhannya. Menolak dilakukan tindakan apapun. Nah, kondisi pasien mulai kesadarannya mulai menurun, sopor koma dan mengalami henti jantung. Tapi perawat tetap melakukan tindakan EJP. Tindakannya apa? Dia tidak menghargai dari keputusan pasien. Apa yang dilanggar? Otonomi. Otonomi kan menghargai hak keputusan pasien. Ya, di sini kan sudah dibilang, gitu ya. Sip. Bagaimana soal nomor 7, bagaimana cara pemberian obat yang tepat pada kasus tersebut? Ah, ini yang saya maksud. Pemberian obatnya apa nih? Isosorbid dinitrat atau ISDN. Gimana isosorbid dinitrat? Sesuai dengan materi yang sudah dikasih di video sebelumnya, di bawah lidah. Oke, next. Oke, soal selanjutnya, gangguan irama jantung manakah yang dialami klien, gitu ya. Yang ditanya kan dia sinus atau tidak sinus gitu kan, atau gangguan mana gitu. Yang tidak sinusnya pun apa jenisnya, kayak gitu ya. Nah, langsung kita lihat hasil irama jantungnya di vignette-nya. Gelombang P-nya hilang, jadi nggak ada gelombang P, tapi kompleks QRS-nya melebar. Berarti kayak gini ya, QRS-nya melebar. Kayak gitu. Gitu ya. Dan irama ventrikuler teratur, tapi dia lebih dari 140 kali per menit. Kan kalau lebih dari 100 yang di materi sebelumnya, kalau dia lebih dari 100 takikardi. Kita cari yang mana takikardi. Takikardi ini. Yang lainnya nggak ada takikardi kan? Nggak ada, berarti tinggal A dan C. Tinggal kita lihat sinus atau tidak sinus. Nggak sinus, berarti ya udah ya cari yang tidak sinus ya. Ventricular takikardi, ventricle takikardi, VT ya. Oke. Sip, mudah dong, jangan dibuat susah ya. Kemudian soal nomor 9, soal selanjutnya. Lead in-nya, oh iya, harus mengetahui bahwa pemberian obat apa nih? Pemberian heparin gitu ya. Kalau pemberian heparin harus berdasarkan hasil laboratorium yang mana. Ini memang harus apa ya? Alasannya karena ini nih, activate partial thromboplastin time-nya 60 detik gitu ya. 10. Intervensi manakah yang perlu dilakukan pertama kali oleh perawat? Intervensi apa? Masalahnya apa gitu ya. Obat nih jarang muncul sih ya. Kalau obat ya, procainamide, dia mengalami disritmia jantung. Kalau mengalami disritmia jantung, mengeluh pusing, ini kan overload ya. Dia overload ya. Kalau kayak gini biasanya apa namanya, karena procainamide, apa yang harus dilakukan ya harus kita kaji. Nah, di sini kan semua memang ini kan intervensi gitu ya. Ini kan intervensi, ini juga melakukan intervensi juga ya. Ini kan evaluasi.
pastinya untuk memastikan itu dilakukan pengkajian. Pengkajian jadi jawabannya antara A dan D. Gitu ya. Cuman kalau karena terkait hemodinamik dan terkait jantung ini disritmia, kita harus pastikan bagaimana eh, detak jantungnya dan pemeriksa tekanan darahnya. Kan tadi di materi dibilang hati-hati hipotensi gitu ya. Oke. 11. Manakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? Oke. Di sini tentang antihipertensi gitu ya, diresepkan oleh dokter dengan hipertensi. Klien memberitahu perawat bahwa mereka ingin mengkonsumsi herbal untuk membantu menurunkan tekanan darah. Herbal. Apa tindakan biasanya bukan tindakan sih disebut, tapi respon perawat biasanya diganti di sini respon perawat. Respon perawat kalau terkait konsumsi herbal kayak gini, dia harus dikonsultasikan dulu dengan dokter. Mana? Diskusikan dulu dengan dokter. Diskusikan dulu dengan dokter yang merawat atau mengobatinya kayak gitu ya. Kemudian mana lagi? Soalnya lead ini apa nih? Manakah intervensi manakah yang seharusnya dilakukan oleh perawat? Itu lead in-nya. Intervensi mana? Di sini dia perawatnya melakukan defib yang mengalami PF. Gitu kan? Setelah memasang pads pada klien, sebelumnya sudah ngisi daya. Nah, apa dulu yang harus dilakukan? Cek dulu, benar nggak VF, gitu kan? Nah, benar, cek dulu. Jangan pastikan telah diintubasi enggak. Pastikan dulu, benar nggak VF, kayak gitu ya. Keamanan ya. Kemudian bagaimana harusnya interpretasi perawat yang tepat tentang irama jantung? Berarti kita langsung harus lihat hasil EKG-nya. Hasil EKG-nya nggak ada gelombang P di sini. Muncul gelombang fibrilasi sebelum QRS. Kalau sebelum QRS, kalau gelombang QRS kan dia di ventricle ya. Ini tuh gelombangnya muncul di ventricle. Berarti masalahnya kalau ada gelombang fibrilasi, masalahnya di mana? Di atrium ya. Kalau dia sebelum QRS berarti masalahnya di atrium. Berarti fibrilasinya di mana? Atrial gitu kan, fibrilasi atrial. Kalau sinus kan sinus takikardi dia sinus gelombang PQRS-nya lengkap. Sinus itu ada gelombang, pokoknya yang sinus ini dia ada gelombang P Q R S, T-nya ketinggalan, maaf, T. Nah, ini baru dibilang sinus. Kalau fibrilasi ventricular dia hanya QRS-nya, masalahnya di QRS-nya melebar biasanya kayak gitu. Begitu. 14. Apakah diagnosa keperawatan yang tepat pada pasien? Yang ditanya adalah diagnosa. Kita lihat. Dibawa ke IGD, ini soal IGD berarti ya. Mohon maaf, tapi nggak apa-apa lah. Dia keluhannya nyeri dada sebelah kiri, angina ya. Maaf, SKA, sindrom koroner akut. Karena nggak disebut angina atau sindrom koroner ya pastinya ya. Sesak napas setelah makan. Hasil pengkajian tekanan darahnya meningkat, nadinya meningkat, napasnya meningkat, hasil EKG-nya ada ST elevasi V7 V8. Mana berarti? Posterior ya. Kalau ditanya yang ininya di mana letak miokard infarknya, di posterior kalau V7 V8. Tampak adanya sianosis pada ujung jari dan bibir serta udem di tungkai kiri.
Masalah keperawatannya apa? Bukan intoleransi, penurunan curah jantung. Ingat di data mayor kan ada ini. Data mayor untuk penurunan curah jantung selain CTR ini. Gitu ya. Curah jantung. Pak, kenapa bukan intoleransi aktivitas? Ada sih derajat NIHA-nya di sini untuk intoleransi aktivitas. Cuman di sini kan yang ditanya yang lebih tepatnya dia memang karena penurunan curah jantung gitu ya. Nyeri akut nggak ada data nyerinya, pola napas nggak ada data penggunaan alat bantu napas, hipervolemi nggak ada data udemnya, derajat udemnya gitu ya. Next. Apa intervensi keperawatan utama? Perempuan 55 tahun, ruang penyakit dalam, oke. KMB nih, sesak dan pucat setelah BAB. Intoleransi aktivitas nih, derajat NIHA ya. Hasil pengkajian, dia tidak mampu berjalan lebih dari 5 meter. Jelas derajat NIHA lagi. Karena sesak napas dan pusing. Riwayat hipertensi sejak 5 tahun. Semua keluhan hilang setelah beristirahat. Derajat NIHA berapa tuh? 3 ya. 3. Oke. Derajat NIHA 3. Dia hilang saat istirahat. Tekanan darahnya hipotensi ya. Intervensi keperawatannya karena dia intoleransi aktivitas. Ini kan intoleransi nih semua datanya menuju ke intoleransi. Maka intervensinya batasi aktivitas atau bed rest pasiennya. Gitu ya. Gampang. Apakah indikator evaluasi pada kasus tersebut? Yang ditanya evaluasi berarti ya, tapi kita harus tahu masalah keperawatannya apa. 30 tahun perempuan di ruang penyakit dalam, oke, KMB, nyeri kepala dan pusing gitu ya. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya meningkat, nadinya normal, ada denyutan halus di dada kiri pada area garis tengah klavikula sela iga keempat sesuai frekuensi nadi. Berarti itu denyut jantung ya. Apa indikator evaluasinya? Ini normal nggak? Yang ini normal, masih di iga 4 kan? Nggak ada pembesaran. Datanya di sini hanya tekanan darah aja kan? Data yang tidak normalnya di sini hanya tekanan darah aja, data tunggal. Tekanan darah aja yang nggak normal. Jadi indikator evaluasinya ya tekanan darahnya turun. Jadi indikator evaluasinya adalah tekanan darah. Oke, next, mudah. Jangan dibuat susah. Apa intervensi keperawatan pada kasus tersebut? Intervensi, kalau ditanya intervensi harus tahu masalahnya dulu. Kita cari masalahnya. Laki-laki 40 tahun nih. Hari kedua di ruang penyakit dalam. Dia masih mengalami nyeri dada hebat ketika beristirahat. Oke. Hasil pengkajian tekanan darahnya meningkat, nadinya meningkat, napasnya masih normal, EKG-nya ada peningkatan atau ada elevasi segmen ST elevasi, dan pemeriksaan enzim jantung itu belum ada hasilnya. Maka intervensinya kenapa batasi aktivitas? Di sini intoleransi aktivitas. Pak, kenapa tidak manajemen nyeri dada? Nggak ada skala nyerinya, ya? Nggak ada skala nyerinya di sini, gitu ya. Tapi sebentar, ini nggak ada batasi aktivitas kayaknya ya. Sebentar, masih mengalami nyeri dada hebat ketika beristirahat. Oke, nggak hilang berarti ya. Tapi nggak ada skala nyerinya. Oke, benar, nggak ada skala nyerinya. Kalau nggak ada skala nyeri berapa? Cukup batasi aktivitas. Tapi kalau ada skala nyerinya di sini, skala nyerinya berapa? Manajemen nyeri dada. Di sini nggak ada skala nyerinya. Oke, hanya disebut nyeri dada hebat ya. Oke, jadi batasi aktivitas. Oke, next.
18. Apakah tujuan perawatan pada kasus tersebut? Tujuannya apa gitu kan? Laki-laki 40 tahun mengalami jadwal tertimpa berat, nyeri dirasakan terus-menerus menyebar leher oleh SKA. Nyeri bertambah saat beraktivitas berkurang dengan istirahat. Pasien sudah obat anti aritmia serta monitor EKG menunjukkan ST elevasi. Oke, nyerinya berkurang karena sudah dapat obat gitu ya. Oke, udah jelas tujuannya kan manajemen nyeri dulu. Oke, sekian dari saya untuk pembahasan soalnya. Nanti kita lanjut lagi ke soal berikutnya, materi berikutnya tentang di part berikutnya tentang materi gangguan sistem pencernaan. Tapi ingat supaya nggak ketinggalan videonya, subscribe dan tekan tanda lonceng. Jangan lupa kalau ada yang kurang dipahami silahkan di chat aja, tanya aja di kolom komen. Oke, terima kasih. See you next time. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.